Selamat datang di Belajar IPS. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang konflik dan integrasi sosial. Konflik dalam kehidupan sosial. Keragaman sosial budaya jika tidak disikapi secara bijak dapat menimbulkan konflik. Kondisi tersebut terjadi karena antar individu atau kelompok menjalin interaksi sosial bersifat negatif. Interaksi tersebut disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara suku bangsa, agama, budaya, atau mata pencaharian. Pengertian konflik sosial. Pengertian konflik menurut beberapa sosiolog dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Louis Althusser. Konflik adalah perjuangan nilai atau tuntutan atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencerdaskan, atau melenyapkan lawan. 2. Clinton F. Fink. Konflik adalah hubungan antara tujuan-tujuan yang tidak dapat disesuaikan dan tidak dapat dipertemukan akibat perbedaan struktur nilai. 3. Surjono Sukanto. Konflik adalah proses sosial individu atau kelompok yang berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan disertai ancaman dan kekerasan. 4. Robert M.Z. Lawang. Konflik adalah perjuangan memperoleh status, nilai, dan kekuasaan. Tujuan pihak berkonflik tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga menundukkan saingannya. Bentuk-bentuk konflik dalam masyarakat dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Berdasarkan cakupannya. Berdasarkan cakupannya, konflik terjadi dalam struktur sosial, baik bersifat berjenjang maupun tidak. Konflik berdasarkan cakupannya dibedakan menjadi konflik vertikal dan horizontal. 2. Berdasarkan subjeknya. Berdasarkan subjeknya, konflik dapat terjadi baik dalam diri sendiri, melibatkan orang lain, maupun suatu kelompok. Konflik berdasarkan subjeknya dibedakan menjadi konflik intrapersonal, antar personal, individu dengan individu, dan antar kelompok. 3. Berdasarkan wilayah cakupannya. Konflik dapat terjadi dalam lingkup wilayah kecil dan hingga lintas negara serta melibatkan banyak individu. Konflik berdasarkan skala wilayahnya dibedakan lokal, nasional, dan internasional. Konflik vertikal. Konflik vertikal merupakan konflik antar pihak dalam suatu struktur organisasi yang mempunyai derajat kedudukan berbeda. Kedudukan menunjuk pada hierarki status sosial seseorang atau kelompok. Contoh konflik vertikal yaitu konflik antara buruh dan pemilik perusahaan menuntut kenaikan upah. Konflik horizontal. Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antar individu dan antar kelompok yang memiliki kedudukan sama. Kedudukan sama menunjukkan adanya kesejajaran dalam status sosial. Salah satu contoh konflik horizontal adalah debat antar mahasiswa dalam diskusi kelas karena perbedaan pendapat. Coba temukan contoh konflik horizontal lainnya. Iya, betul. Bentrokan supporter. Itu juga menjadi salah satu contoh konflik horizontal. Konflik intrapersonal.
Konflik intrapersonal adalah konflik yang terjadi pada seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik ini juga disebut konflik batin. Konflik intrapersonal dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu konflik pendekatan-pendekatan, konflik pendekatan penghindaran, dan konflik penghindaran-penghindaran. Salah satu contoh konflik intrapersonal adalah seorang pelajar SMP yang bingung memilih akan melanjutkan ke jenjang SMA atau SMK. Konflik interpersonal. Konflik interpersonal merupakan konflik yang terjadi antara seseorang dan orang lain karena perbedaan kepentingan serta keinginan. Contoh konflik interpersonal adalah konflik antar teman dalam hubungan persahabatan. Konflik interpersonal masih berada pada taraf emosi yang muncul dari perasaan individu. Proses penyelesaian konflik interpersonal dilakukan oleh siapapun dan kapanpun. Konflik interpersonal termasuk konflik sederhana. Jika konflik ini dibiarkan, akan berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Konflik individu dan kelompok. Konflik individu dan kelompok merupakan konflik yang terjadi antara seseorang dan kelompok karena perbedaan kepentingan serta keinginan. Konflik ini bisa jadi merupakan perkembangan dari konflik interpersonal. Kondisi ini terjadi karena salah satu pihak yang bertikai memiliki pengaruh besar dalam kelompok sosial atau masyarakat. Konflik ini juga dapat berkembang menjadi konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok merupakan konflik yang terjadi antara satu kelompok dan kelompok lain. Salah satu ciri konflik antar kelompok yaitu melibatkan massa. Massa yang terlibat dalam konflik cenderung memiliki rasa solidaritas tinggi terhadap anggota kelompok. Adapun contoh konflik antar kelompok adalah konflik antara pendukung partai, antara demonstran dan polisi, serta tawuran. Konflik lokal. Konflik lokal merupakan konflik antara individu atau antar kelompok dalam lingkup dan skala wilayah relatif sempit. Konflik lokal umumnya terjadi dalam satu daerah atau melibatkan beberapa daerah yang saling berdekatan. Konflik lokal dapat dilatar belakangi masalah keluarga, pekerjaan, politik, sosial, ataupun ekonomi. Contoh konflik lokal adalah konflik antar kampung yang dipicu oleh batas wilayah. Konflik nasional. Konflik nasional merupakan konflik yang terjadi antar kelompok dalam satu negara. Konflik nasional dapat melibatkan suku bangsa atau etnik, agama dan ras yang berbeda, ataupun pemerintah dan rakyat. Konflik nasional biasanya melibatkan massa dengan jangkauan lebih luas daripada konflik lokal. Contoh konflik nasional adalah Revolusi tahun 1998, di mana rakyat menginginkan terjadinya reformasi di berbagai bidang kehidupan. Konflik internasional. Konflik internasional merupakan konflik yang melibatkan dua negara atau lebih. Konflik ini biasanya dipicu perebutan suatu hal, misalnya batas wilayah, kekayaan laut, masalah perdagangan, dan masalah HAM. Konflik internasional biasanya berupa konfrontasi, invasi, dan perang. Contoh konflik internasional adalah Perang Dunia I dan Perang Dunia II, serta konflik antara Indonesia dengan Malaysia yang memperebutkan batas wilayah negara.
Mengapa terjadi konflik? Apakah faktor perbedaan terjadi penyebab utama terjadinya konflik? Secara umum, konflik dilatar belakangi beberapa faktor berikut. 1. Perbedaan individu. 2. Perbedaan latar belakang kebudayaan. 3. Perbedaan kepentingan. 4. Perubahan-perubahan nilai secara cepat. 5. Kesenjangan sosial. 6. Ketidaksamaan status. Faktor penyebab konflik sosial yang pertama, perbedaan individu. Setiap orang memiliki kepribadian dan karakteristik berbeda-beda. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan pendirian, pendapat, pola pikir, perasaan, atau kepentingan. Perbedaan tersebut kadang tidak dapat dipersatukan, sehingga menimbulkan konflik sosial. Kondisi ini disebabkan dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan orang lain. Sebagai contoh, perbedaan tanggapan ketika memutuskan piknik sekolah. Ada peserta yang menginginkan pergi ke pantai, tetapi ada juga yang menginginkan pergi ke pegunungan. Faktor penyebab konflik sosial yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil interaksi sosial dalam masyarakat. Kebudayaan pada satu daerah berbeda dengan kebudayaan daerah lain. Perbedaan kebudayaan dapat menyebabkan konflik ideologi dan politisi. Konflik ideologi terjadi dalam bentuk pertentangan nilai-nilai sosial yang dianut setiap golongan. Sementara itu, konflik politisi terjadi dalam bentuk pertentangan pembagian status, dan sumber ekonomi yang terbatas. Faktor penyebab konflik sosial yang ketiga, perbedaan kepentingan. Gambar di samping menunjukkan aksi unjuk rasa penolakan sebagian warga terhadap rencana pembangunan bandara. Pemerintah dan pengusaha beranggapan pembangunan bandara dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan memperlancar akses transportasi. Akan tetapi, sebagian warga masyarakat khawatir pembangunan tersebut menyebabkan lahan pertanian akan hilang dan ganti rugi yang diperoleh tidak sesuai. Peristiwa ini menunjukkan dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah menghadapi kelompok kepentingan yang berbeda. Akhirnya, muncul konflik yang harus segera dicari solusinya secara bersama. Ini salah satu contoh konflik antara pemerintah dan warga terkait pembangunan. Perbedaan kepentingan dapat terjadi dalam berbagai bidang. Kondisi ini disebabkan setiap individu dapat melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi, cara yang digunakan tiap-tiap individu untuk mencapai tujuan dapat berbeda. Perbedaan dalam mencapai tujuan tersebut dapat menimbulkan konflik jika saling bertentangan. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini juga menyangkut bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Konflik juga dapat terjadi antar kelompok atau antar kelompok dan individu. Faktor penyebab konflik sosial yang keempat, perubahan-perubahan nilai secara cepat. Sebelum diberlakukan secara penuh, peraturan atau undang-undang yang bersifat mengubah kebiasaan masyarakat perlu dikaji terlebih dahulu. Bahkan, peraturan tersebut harus disosialisasikan kepada masyarakat. Apa tujuannya? Tindakan tersebut bertujuan agar masyarakat tidak kaget dengan perubahan yang terjadi secara tiba-tiba. Sebagai contoh, peraturan merokok di area publik. Peraturan ini tidak langsung diberlakukan kepada masyarakat secara menyeluruh, tetapi di beberapa tempat terlebih dahulu.
Lama-kelamaan, peraturan ini diberlakukan secara lebih luas dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memahami peraturan tersebut. Perubahan dalam masyarakat lazim dan wajar terjadi. Akan tetapi, jika perubahan berlangsung cepat dan mendadak, akan menyebabkan konflik sosial. Contohnya adalah peraturan social distancing selama masa pandemi COVID-19. Konflik akibat faktor memiliki kecenderungan untuk menyesuaikan kembali norma dan hukuman sosial dalam masyarakat. Faktor penyebab konflik sosial yang kelima, kesenjangan sosial. Dalam masyarakat terdapat beberapa kelompok sosial yang memiliki perbedaan kemampuan. Perbedaan kemampuan cenderung terlihat pada bidang ekonomi atau politik, seperti kekuasaan. Dalam masyarakat, ada anggota yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi daripada anggota lain. Kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial, jika tidak segera diatasi, akan menimbulkan konflik. Sebagai contoh, buruh menuntut kenaikan upah kepada pemilik perusahaan, atau terlihat dari gambar adanya perbedaan tempat tinggal antara si kaya dan si miskin. Faktor penyebab konflik sosial yang keenam, ketidaksamaan status. Status sosial seseorang menunjukkan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Seseorang yang memiliki status sosial tinggi umumnya memiliki kekuasaan tinggi. Kekuasaan dalam masyarakat menyebabkan munculnya pihak yang dikuasai dan pihak yang menguasai. Apabila pihak yang berkuasa memaksakan kehendaknya terhadap pihak lain, maka akan terjadi konflik sosial. Demikian penjelasan materi bentuk-bentuk konflik sosial dan faktor penyebab konflik sosial. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.